Selamat bertemu dalam kuliah online perencanaan drainase. Kali ini saya memberikan penjelasan tentang drainase berkenaan dengan pengertian dan bagaimana perencanaan drainase tersebut diawali. Ya, mari kita ikuti bersama. Drainase adalah terminologi yang diaplikasikan kepada sistem yang berkaitan dengan air yang melimpas atau excess water. Itu dulu secara umum, secara garis besar ya. Jadi ada air yang berlebih, maka untuk membuang itu yang berkaitan dengan sistem pembuangan itu disebut namanya drainase ya. Air yang berlebih di permukaan bumi. Ya. Secara garis besar, drainase dibedakan atas 3 kategori, yakni 1, drainase permukiman atau urban storm drainage. Yang kedua adalah drainase lahan pertanian atau land drainage, dan drainase jalan raya atau highway drainage. Jadi nanti selanjutnya kita akan membicarakan drainase tersebut dalam 3 kategori ini ya. Nah, kita mulai dari drainase permukiman. Drainase permukiman atau urban storm drainage adalah merupakan sistem pembuangan air limpas adalah merupakan sistem pembuangan air yang melimpas di kawasan permukiman akibat curah hujan ke tempat yang lebih rendah dan lebih aman. Ya, jadi artinya ada air melimpas di kawasan permukiman itu harus dibuang dan tempat pembuangannya harus lebih rendah dan aman. Dan biasanya itu bisa berbentuk sungai, tempat pembuangannya bisa danau atau juga bisa langsung ke laut ya. Nah, tapi dengan syarat bahwa setelah dibuang ke sana tidak mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Sistem pembuangan tersebut dapat berupa saluran terbuka dan saluran tertutup. Nah, jadi pada umumnya sistem drainase ini itu bisa dalam bentuk saluran terbuka atau open channel dan saluran tertutup. Tapi umumnya adalah saluran beraliran gravitasi, ya, saluran gravitasi atau open channel gravity flow. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan drainase ini. Baik itu drainase permukiman, drainase pertanian atau lahan terbuka, atau drainase jalan raya. Ya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah rencana tata ruang kota. Jadi khusus untuk drainase, maka kita memerlukan sistem perencanaan tata ruang kota atau kawasan permukiman tersebut. Nah, di mana di dalamnya terutama kita memerlukan perencanaan sistem jaringan jalan, perluasan permukiman, dan sistem drainase yang ada atau sistem pembuangan air limbah yang ada. Ya. Kemudian curah hujan. Ini adalah merupakan faktor penting karena di sini pun kita sebut namanya storm. Ya. Storm itu adalah curah hujan, ya, hujan. Kemudian kebijakan tentang return period. Ini penting karena ini kalau umpamanya return periodnya 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun gitu ya. Nah, ini return period ya. Ini untuk lahan yang sama atau kota yang sama, kondisi hujan yang sama, tetapi secara probabilistik kita proyeksikan besaran curah hujan yang kita buat untuk pendesain itu berbeda, maka besaran debitnya berbeda. Jadi kebijakan ini biasanya diambil oleh otoritas yang menentukan tentang itu, artinya pemerintah ya. Kemudian koefisien limpasan, runoff koefisien, ini erat kaitannya dengan yang pertama sebenarnya ya. Ini adalah
dengan tata ruang. Karena ini tutupan lahan dan jenis tanah tentunya. Jadi jenis tanah dan tutupan lahan. Kemudian outlet dan outfall dari sistem drainase. Jadi artinya drainase itu dibuang kemana gitu? Ke sungai, ke laut. Kemudian kalau ke sungai, itu elevasi muka air tertinggi di sungai tersebut itu berapa? Karena ini akan mempengaruhi hydraulic grade line daripada sistem drainase. Ya. Lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat ini tadi ya, faktor-faktor yang pengaruh itu, maka kita mau melakukan perencanaan satu drainase permukiman, karena itu, yang kita bicarakan pertama tadi, maka elemen-elemen utama ya, daripada proses perencanaan drainase itu meliputi pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini berkaitan dengan slide yang sebelumnya tadi ya. Data tadi yang pertama itu adalah data tentang spasial atau tata ruang. Itu harus kita kumpulkan. Itu tahap pertama. Kemudian yang kedua juga itu data. Curah hujan itu artinya data hidrologi, ya. Kemudian koordinasi antar instansi. Setelah data yang tadi semua kita peroleh, hidrologi, kemudian data tentang spasial, kemudian data geologi, data topografi gitu ya. Setelah itu kita kumpulkan, maka kita perlu melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan perencanaan drainase ini. Contohnya begini, kalau kita merencanakan drainase sebuah kota, maka di sana bisa saja instansi yang berwenang untuk mengelola drainase itu terdiri dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi atau pemerintah di level pusat. Jadi instansi mana yang bertanggung jawab untuk section yang tertentu di dalam satu kota itu harus berkoordinasi, karena namanya air, siapapun yang mengerjakan itu, kalau nanti air yang dikerjakan oleh pemerintah kota pergi ke drainase yang dibangun pemerintah provinsi dan ke pemerintah pusat, dia kan satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau nggak dikoordinasikan nanti bisa tidak nyambung gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya ya, pendekatan berikutnya adalah melakukan satu konsep rancangan awal atau disebut namanya preliminary concept. Setelah dilakukan data terkumpul ya, kemudian sudah ada dilakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan instansi lain, maka sudah bisa disusun satu konsep rancangan awal, namanya preliminary design atau preliminary concept. Pembuatan ini masih berupa sketsa atau rancangan-rancangan awal yang untuk dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan teknis ya. Kemudian setelah ini selesai dilakukan pembuatan sketsa, layout rancangan pengembangan awal sistem drainase atau integrasi dengan sistem yang sudah ada, itu masih dalam bentuk draft atau sketsa. Nah, setelah ini selesai dibuat, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyempurnaan konsep ini. Ini biasanya dilakukan rapat atau meeting atau rapat teknis dengan instansi-instansi terkait, termasuk pemerhati, perguruan tinggi, masyarakat yang pemerhati, dan umumnya dikerjakan oleh tenaga ahli, diseminarkan gitu ya. Nah, setelah ini mendapat masukan terhadap konsep awal yang dibuat tersebut, maka ini dilanjutkan dengan menyusun desain, dokumen desain. Ini adalah dokumen yang sudah bisa merupakan panduan untuk pembangunan atau pengembangan sistem drainase secara fisik. Karena ini sudah melakukan satu proses pembuatan desain yang sedemikian rupa. Nah,
pelajaran kita ini adalah perencanaan drainase. Jadi oleh karena itu maka Anda harus memulai ini dari nomor satu, bahwa data itu harus lengkap. Harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Kemudian ada data topografi contohnya. Kalau data topografinya masih belum pada saat preliminary, mungkin masih bisa pakai Google Map atau foto GPS gitu ya. Tapi kalau masuk ke dokumen rencana ya, kalau udah masuk ke dokumen rencana ini harus ada ground survey yang lebih seksama ya, sehingga dia bisa menghasilkan desain yang tepat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini yang saya sebutkan tadi, data apa saja yang diperlukan. Data hidrologi. Data hidrologi yang utama itu adalah curah hujan. Ya. Kedua, kalau ada sungai yang mengalir di kota itu yang akan dipergunakan sebagai outlet dari drainase, itu data debit sungai tersebut atau data elevasi permukaan sungai maksimum pada aliran sungai tersebut. Supaya kalau kita mau merancang outfall-nya, kita tahu merancang hydraulic grade line drainase bersangkutan yang bermuara ke sungai tersebut. Kemudian data tata guna lahan. Ini biasanya dapat dari kondisi existing, dan yang kita butuhkan kalau perencanaan adalah tata ruang, planning yang sudah direncanakan ke depan seperti apa begitu ya. Kemudian data topografi. Ini biasanya peta dasarnya harus ditunjukkan ya, artinya asal usulnya dari mana. Peta dasar yang umum kita gunakan yang ada harus dipublikasi oleh instansi terkait. Di Indonesia ini biasanya ada peta dasar yang bisa kita pakai. Kalau untuk yang lebih skala besar, umpamanya 125.000 gitu, itu ada peta dasar Bakor Sutanal namanya ya. Itu peta rupa bumi. Itu bisa digunakan sebagai awal. Tapi kalau untuk drainase, kalau lebih kota itu harus nanti di-refine, disempurnakan dengan melakukan survei yang lebih detail ya. Kemudian peta dasarnya ini juga harus dipilih peta dasar yang sudah tersedia, yang artinya skalanya sudah ada, kemudian luas-luas wilayahnya juga sudah nampak gitu ya. Nah, harus dicantumkan. Kemudian peta rencana tata ruang kota, kalau sudah ada ya, itu gunakan sebagai data awal. Kemudian data geologi ini gunanya untuk mengetahui runoff coefficient ya, kira-kira berapa persen air tersebut, air hujan bisa terserap masuk ke dalam tanah, dan berapa dalam muka air tanah pada daerah tertentu. Kemudian data muka air pada sungai, itu sudah saya sebutkan tadi, dan informasi tentang instalasi terkait dengan pengelolaan drainase. Nah, kemudian ini informasi tentang instansi ini maksudnya bisa saja antara yang mengurus jalan dengan yang mengurus drainase, yang mengurus sampah, gitu ya, pengelolaan sampah. Itu semua harus ada koordinasi supaya jangan sempat dalam membuat gorong-gorong atau culvert itu tidak koordinasi dengan dinas yang menangani jalan, nanti terkesan pekerjaannya akan tambal sulam ya. Kemudian peraturan perundang-undangan terkait perencanaan drainase. Ini menyangkut standar, kriteria, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, koordinasi antar instansi. Ini pertama yang penting sekali adalah menyamakan persepsi antar instansi terkait berkenaan dengan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sistem drainase. Jadi kalau persepsinya sudah sama, berarti tidak ada egosentris atau ego masing-masing dinas dalam pembangunan. Contohnya, kalau umpamanya ada proyek jalan yang duluan melaksanakan pembangunan jalan,
dia sebaiknya berkoordinasi dulu dengan sektor atau instansi atau mungkin saja seksi tertentu di dalam departemen tertentu tentang rencana drainasenya seperti apa, supaya yang membuat jalan ini itu sudah menentukan lokasi dari jembatan, tinggi jagaan jembatan, dan culvert atau gorong-gorong itu sudah tepat. Itu perlu dikoordinasikan. Demikian juga yang mengelola persampahan, supaya bantaran sungai dan drainase itu jangan dijadikan tempat pembuangan sampah, sehingga mereka juga menyiapkan ya tempat-tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai, supaya jangan artinya sistem drainasenya cepat tidak berfungsi. Kemudian mensinergikan program yang rencana pembangunan pengembangan drainase. Ini artinya begini. Seperti saya katakan tadi, sinerginya adalah schedule pelaksanaan tersebut itu walaupun tidak bersamaan, itu harus ada disampaikan bahwa ini kami tahun ini ada merencanakan drainase di sini. Saya mau bikin jalan. Tapi biasanya kalau drainase duluan itu lebih mudah karena nanti jalan akan menyesuaikan diri untuk membangun sarana penunjang untuk jalannya ya. Koordinasi dengan instansi yang mengelola sistem transportasi jaringan jalan, sistem persampahan ini yang barusan saya sebutkan ya. Jadi perlunya koordinasi antar instansi dalam ranah perencanaan drainase. Jadi jangan merencanakan drainase tanpa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan drainase ini ya. Karena nanti kita bangun tapi kalau tidak tepat desainnya itu sayang, harusnya mubazir ya. Nah, sekarang preliminary design. Seperti saya sudah sebutkan di depan tadi bahwa dia itu sebenarnya adalah merupakan sketsa dan layout rancangan awal sistem drainase yang direncanakan. Jadi dia namanya sketsa ya berarti masih dalam bentuk draft ya. Masih bisa dirubah. Kalau ada hal-hal yang prinsip yang perlu dilakukan pada saat membuat desain nanti masih bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini ya, dalam walaupun namanya preliminary design ya, ini isinya ya, isi daripada laporan atau dokumen preliminary design ini tidak-tidaknya ya mencakup analisis hidrologi. Jadi walaupun namanya kita membuat preliminary design, kita sudah harus memaparkan atau menuliskan atau membuat analisis hidrologi. Analisis curah hujan, kemudian analisis debit sungai yang melintas yang nanti akan menjadi suatu kesatuan tersambung dengan sistem drainase, itu harus sudah dilakukan. Kedua, sketsa sistem jaringan saluran drainase, major drain and minor drain. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau major drain itu umumnya adalah sungai atau saluran-saluran yang besar, yang ada saluran alam yang besar, atau saluran buatan yang besar di dalam satu kota atau kawasan permukiman. Ya. Kemudian minor drain itu bisa drainase-drainase permukiman yang banyak dari mulai rumah, jaringan jalan sampai ke saluran pembuang ya. Nah, sketsa lokasi inlet, manhole, culvert dan outfall pada sistem saluran drainase. Jadi walaupun sifatnya masih sketsa, itu sudah harus jelas nanti drainase yang ini bermuara kemana gitu. Drainase yang ini jumpa kemana. Arah aliran drainase itu sudah harus nampak. Jadi kalau umpamanya kita punya begini ya, arah aliran itu sudah jelas, sudah nampak ya begini. Kalau umpamanya di sini, nanti ini buangnya kemana gitu, sudah nampak. Jadi walaupun sketsa, tapi ini sudah kelihatan. Jadi dalam preliminary konsep atau preliminary design ini atau rancangan awal ini
Ini saya sebutkan sini ada 6 ya, hal-hal yang harus ada di dalam laporan preliminary tersebut. Nah, keenam hal tersebut, biar saya jelaskan di sini. Yang pertama itu tentang hidrologi ya. Nah, hidrologi. Kita mulai yang paling penting sebenarnya curah hujan. Nah, jadi sekarang saya mau berikan pemahaman dulu. Hujan itu kan berbeda-beda kelebatannya ya. Jadi kelebatan hujan itu biasanya itu diukur dalam bentuk, kalau kita sebut intensitas namanya ya. Itu intensitas berarti satuan tebal per waktu, atau milimeter per jam, milimeter per hari, atau milimeter per bulan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kelebatan hujan 1 mm per jam, berarti artinya dalam 1 jam itu tebal hujan yang jatuh dalam daerah tangkapan hujan atau permukaan tanah itu tebalnya 1 mm. Kalau 1 mm itu daerah tangkapan hujan drainase kita, katakan ini drainase kita kecil gitu ya. Ini daerah tangkapannya luasnya A gitu kan. Ini Q gitu kan. Jadi kalau volume air selama 1 jam ya, 1 jam, kalau kita sebut intensitas ya, 1 mm per jam gitu ya. Berarti kan dalam 1 jam volume air di sini adalah sama dengan 1 mm, ini volume ya, di watershed kita ini, sama kali dengan 10.000 meter kuadrat kan gitu kan. Ini volumenya. Nah, volume ini itu kalau dia ada di luasan kita ini, kalau jalan keluarnya hanya di sini, katakan inilah pintu keluarnya, maka dia kan tidak sekaligus keluar kan gitu ya. Mungkin menit pertama yang dekat ke sini sudah keluar, menit kedua menyusul, menit ketiga menyusul, keempat menyusul gitu. Dan nanti pada saat semuanya sudah sampai di sini, berarti dia kan seluruh volume itu berkumpul, udah mendistribusikan air ke titik katakan outletnya ini adalah titik O gitu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan bagaimana proses dia menyumbang debit dalam bentuk Q gitu kan, itu kalau ini kita bikin Q dalam satu grafik gitu ya, ini waktu T gitu kan. Tadi kita bilang kan 1 jam gitu kan. Pada start hujan awal mungkin sedikit saja yang menyumbang ke sini, mungkin hanya sedikit begini. Kemudian waktu 20 menit berikutnya mungkin yang udah di sini menyumbang ikut lagi ini nyumbang karena hujannya masih berlangsung. Maka dia bisa terakumulasi sekian gitu. Nanti dia selama seluruhnya ini sudah menyumbang dalam 1 jam, kalau ini jarak tempuhnya kemari pun adalah umpamanya katakan 1 jam, berarti setelah 1 jam kan tercapai puncaknya kan ini kan. Nah, jadi dia ini. Nah, jadi yang kita concern di dalam drainase itu adalah Q maksimum ini. Jadi ini, hujan ini kan bisa saja 20 mm per jam, 30 mm per jam, 40 mm per jam. Nah, hal-hal seperti ini harus dianalisis berdasarkan apa? Berdasarkan data curah hujan yang tersedia pada daerah tangkapan drainase ini. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita misalkan ya, kalau kita misalkan daerah kota kita, saya ambil contoh begini ya. Mungkin saja jaringan jalan banyak seperti ini, kemudian ada drainase lewat seperti ini. Nah, kemudian di sini ada satu saluran drainase yang dibatasi oleh jalan ini gitu. Contohnya begini. Nah, kalau diperhatikan ini, kalaulah ini memang
daerah tangkapan hujannya dan kemari juga mungkin ada sebagian masuk kemari drainasenya gitu ya. Nah, maka kalau begini modelnya, maka daerah tangkapan hujannya kan bisa mungkin ini adalah drainase yang katakan D1 gitu ya. Kalau ini merupakan tangkapannya. Maaf ya, sedikit ini nyebrang jalan sedikit, saya ulangi sedikit ya supaya lebih jelas. Saya perkecil saja ya, begini. Nah, katakan umpamanya ini ada satu sungai, kemudian kita mendesain satu sistem drainase yang seperti ini, gitu ya. Nah, katakan ini D1, maka wilayah yang dilayani D1 itu sebenarnya adalah daerah tangkapan hujan D1. Kalau ini adalah drainasi D1. Nah, jadi ini adalah sama dengan A1 misalnya. Jadi yang penting diperhatikan adalah setiap kita membuat satu drainase seperti ini, mana daerah tangkapan hujannya kan gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka lakukan hal yang seperti tadi. Bisa curah hujannya sama dengan 1 mm per jam ya, gitu. Dan bisa 100, bisa 50. Itu tergantung kepada data curah hujan yang jatuh dan forecasting ke depan, proyeksi. Karena ini kita bicaranya kan data curah hujan ini kan hari ini atau masa yang lalu. Tapi kalau kita membuat rencana, itu kan untuk yang akan datang gitu. Makanya tadi di slide sebelumnya saya bilang ada kebijakan menentukan probability atau return period ya, atau return period ya. Jadi probability itu sama dengan 1 dibagi dengan return period. D itu return period ya. Nah, ini tentang hidrologi. Jadi pertama, data curah hujan itu dianalisis untuk mendapatkan berapa besarnya limpasan. Limpasan itu namanya Q ya. Sementara volume tadi, volume itu sama dengan curah hujan itu, kita misalkan curah hujan itu adalah I ya, I intensitas, maka itu sama dengan I kali A gitu ya. I kali A, itu adalah volume kan. Nah, tapi volume ini harus ditransfer, dirubah menjadi hidrograf tadi, yang dia menjadi debit kan gitu. Nah, kemudian kan tidak semua volume ini masuk ke outlet ini tadi, ya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa kalau ada seperti ini outletnya, tidak semua masuk, sebagian itu masuk ke dalam tanah, ya. Hanya sebagian yang menjadi Q, sebagiannya menjadi infiltrasi. Nah, karena ini tidak semua masuk, maka biasanya itu volume limpasan itu hanya sebesar I dikali dengan faktor C gitu atau koefisien limpasan, itu runoff koefisien tadi. Jadi itu diakibatkan oleh permukaan tanah. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah analisa hidrologinya dulu ya. Hidrologinya ya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang kedua. Sistem jaringan, mayor dan minor. Itu bisa seperti ini. Umpamanya ini kota kita gitu ya. Tadi sudah saya gariskan jalan-jalan, banyak jaringan jalan umpamanya kan. Kan bisa saja ada sungai melintas begini ya. Ini sungai. Ini biasanya sungai ini kita sebut juga mayor drain ya. Mayor drain. Nah, kemudian dalam kota kita ada drainase yang mungkin macam-macam arahnya ya, bisa seperti ini, ya bisa ini masuk kemari, ini kemari gitu. Nah, yang ini semua yang di luar sungai ini kita harus bikin sketsnya. Kota itu setelah kita dapat petanya, kita harus gambarkan arah-arah aliran seperti ini.
sketsa ini diperlukan karena nanti setiap section drainase kita harus tahu luas tangkapan hujannya berapa, yang ini berapa, kemudian ini berapa, gitu ya. Semuanya harus diidentifikasi. Nah, oleh karena itu diperlukan identifikasi antara ini disebut namanya minor drain, ya. Yang ini, yang sungai ini disebut namanya major drain. Jadi kalau begitu, ada satu peta kota seperti ini kita peroleh. Pertama dulu, gambarkan ini. Yang ini sebagian mungkin sudah ada, sebagian harus direncanakan, merupakan bagian dari perencanaan drainase tersebut. Ya, tetapi yang ini kalau sudah ada, itu harus dalam sketsa harus dibuatkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Daerah tangkapan hujan masing-masing sistem, udah saya jelaskan tadi ya. Daerah tangkapan hujannya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau sungai, perhatikan. Kalau kita bicara sungai, pada setiap titik ini berarti catchment-nya bisa lebih luas di luar wilayah permukimannya. Ya, itu pun perlu diketahui karena nanti jangan-jangan kita buat drainase di sini malah airnya dari sungainya masuk ke dalam permukimannya. Biasanya yang nangani sungai sama nangani drainase itu beda instansinya. Jadi mereka harus koordinasi supaya jangan sempat, karena ini kalau sungai seperti ini udah flood control namanya, ya. Tapi kalau ini namanya kan tadi storm drainage, ya. Jadi oleh karena itu kita bedakan ini. Untuk major drain ini umumnya itu flood control, kemudian untuk minor drain ini storm drainage. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian sketsa lokasi inlet, manhole, culvert, dan outlet outfall. Nah, ini pun penting. Ini kan ada jaringan jalan ini, ya. Dari jaringan jalan ini, ya, ini masuk ke saluran di mana saja. Nah, di jarak-jarak berapa. Kemudian dia nanti masuk ke saluran yang ini di mana outfall-nya ke drainase yang lebih besar. Dari tersier masuk ke sekunder atau dari kuarter masuk ke tersier, di mana outfall-nya. Kemudian nanti masuk ke sungai, outfall-nya di mana. Gitu. Ini harus masuk di sketsa ini semua. Dalam preliminary, ya. Jadi artinya sudah harus nampak kita bahwa oh ini nanti keluarnya di sini, ini masuk ke sini, ini jumpa dengan saluran ini. Supaya dalam menghitung debit, menghitung sumbangan limpasan curah hujan ke masing-masing saluran bisa diketahui, ya. Nah, kemudian sketsa penempatan dan jenis bangunan hidrolis yang diperlukan pada sistem saluran drainase yang direncanakan. Nah, ini contohnya begini. Kalau saluran drainase kita contohnya, ya, kalau saya buat satu contoh lagi, ya, umpamanya seperti ini. Ikuti yang tadi, ya. Kita ada drainase dari sini gitu masuk. Ini kan dipotongnya jalan ini. Di sini potongnya, di sini potongnya. Ini kan kalau dipotong jalan itu dia pasti ada di bawahnya ada culvert, ya. Ada culvert atau gorong-gorong gitu kan. Nah, ini kan perlu untuk di desain nanti. Tentukan di mana posisinya, di mana letaknya. Kemudian kalau di sini ada lagi yang kemari, nah ini juga ada hal seperti ini gitu, gorong-gorong atau culvert. Nah, kemudian sungai ini ya, jalan ini di sini karena ada jembatan ini. Di sini pun ada jembatan, di sini ada jembatan. Nah, sekarang kalau kita merencanakan drainase, walaupun ini gawean di major drain atau sungai dalam bentuk flood control, dari konteks drainase sepanjang bottleneck ini harus di-review, ya. Harus dianalisis di dalam preliminary design, hal-hal yang bisa memungkinkan ini ada backwater kalau terlalu kecil gitu, ya. Baik. Nah, sekarang coba lihat. Ini adalah satu contoh yang saya ambil, apa yang barusan saya jelaskan itu tadi, itu bisa lihat seperti ini. Ya, yang merah-merah ini semua adalah sistem drainase. Di sini kebetulan itu major drainnya itu tidak ada. Berarti itu semua adalah sistem minor drain.
Jadi minor drain tersebut, minor drain bisa juga di dalamnya adalah saluran drainase primer, bisa saluran drainase sekunder, saluran drainase tersier, dan saluran drainase quarter, dan saluran drainase jalan, ya. Itu maaf, semua di dalam minor drain ini komponennya ada di dalam ini. Jadi oleh karena itu maka sistem ini dibuat sketsanya. Nah, kemudian selain itu, ya, kalau kita lihat teks tadi, ya, itu inlet, manhole, culvert, outfall, udah tadi, ya. Kemudian sketsa jenis bangunan hidrolis yang diperlukan. Kemudian di belakang ini ada seperti pompa, filtering banjir, penunjang lainnya. Ada kalanya, ya, ada kalanya satu topografi tidak memungkinkan ini mengalir langsung. Ini contohnya kan mengalir ke laut ini, ya. Ini laut, ya. Ini sistem drainasenya. Di beberapa tempat ini itu ada pengaruh daripada pasang surut, sehingga di sini harus dipasang pintu untuk mengatur pasang air laut tidak masuk ke kawasan permukiman ini, ke dalam ini. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini mungkin diperlukan beberapa tempat untuk pompa. Karena kenapa? Kalau ini kita tutup, gate-gate ini tutup, air dari atas kan nggak bisa keluar, ya. Jadi kalau itu perlu pompa. Nah, untuk ini pun, ya, ini ada pompa, ada gate. Pasangannya biasanya kalau ada pintu, gate, ada pompa. Jadi oleh karena itu, ya, perhatikan di mana kita tempatkan pompa, di mana kita tempatkan gate, supaya air dari tempat pembuangan kita tidak masuk ke saluran drainase, itu harus lengkap dimasukkan di dalam sketsa di preliminary. Nanti setelah dibahas ini akan di-refine, di-review kembali untuk mendapatkan desain yang final, ya. Nah, kemudian ini ada seperti yang kuning ini ada check gate. Ini pun seperti tadi. Mungkin harus ditutup pintu. Pada waktu tertentu dia dibuka, pada waktu airnya terlalu besar, dia mungkin bisa ditutup gitu, ya, supaya jangan mempengaruhi yang lain. Nah, kalau ada di dalam sistem kita itu danau, juga dibuat supaya tahu mana yang bisa dibuang ke danau, mana yang tidak. Nah, baik. Kemudian ini adalah tentang daerah tangkapan hujan yang saya sebutkan tadi, ya. Dalam hal yang lebih detail nanti, kalau dia udah kawasan permukiman, kita akan peroleh gambaran seperti ini. Ada rumah, ada taman, dan itu yang mana? Katakanlah saluran drainase nomor 2, gitu, ya. Catchment area-nya itu adalah drainase B, di mana catchment area-nya adalah ini, gitu. Catchment area itu daerah tangkapan hujan. Nah, hujan yang kita analisis tadi akan jatuh di areal ini dan akan ditampung oleh drainase ini dan akan masuk ke drainase yang besar ini. Nah, sketsa-sketsa seperti ini harus sudah siap dibuat dalam peta dasar yang kita siapkan dalam buat preliminary design. Jadi membuat drainase itu sistemnya ini harus nampak seperti ini. Dan nanti kalau untuk refine-nya ini harus diukur lebih ulang dengan ground survey, ya. Jadi dengan melakukan ground survey, maka kita akan bisa mendapat ukuran luasnya itu lebih perfect dan kemiringan lahannya pun lebih tepat. Jadi ini ada 2 survei yang harus dilakukan, satu pemetaan, ya, pemetaan itu mendapatkan luas, dan satu lagi topografi itu mendapatkan kemiringan, ya. Nah, ini harus ground survey. Dilakukan ground survey dan harus detail
Umumnya untuk perencanaan drainase ini setidak-tidaknya skalanya ya, skala kita buat 1/10.000 ya. Ini setidak-tidaknya. Kalau untuk detailnya nanti harus sekitar 1/5.000 ya. Jadi dengan demikian sudah kemiringannya sudah nampak semua ya. Dalam tahap preliminary design atau preliminary concept ini setidak-tidaknya kita sudah punya informasi sistem saluran daerah tangkapan hujan dan outlet di mana ujung, mana akhir, di mana awal dari sistem drainase kita sudah harus bisa digambarkan dalam bentuk sketsa seperti ini. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau dalam gambar ini, titik F ini adalah merupakan outfall dari sistem ini secara keseluruhan ya, merupakan outfall. Ya. Kemudian untuk daerah tangkapan hujan 4, kalau titik F ini untuk seluruhnya ya, itu outfall-nya. Termasuk di situ 5, 4, 3, 2, 1. Daerah tangkapan hujannya ada 5, jadi semuanya outfall-nya ada di titik F. Kalau daerah tangkapan hujan 4 yang luasnya adalah 1 hektar ya, 1 hektar itu bermuara ke titik E, itu outfall-nya. Tapi dia berada di drainase A sampai F ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari titik A sampai titik F, ini adalah jalur terpanjang dari sistem ini, gitu ya. Sistem drainase yang sudah kita bikin sketsanya ini. Nah, artinya ini kan ada waktu yang diperlukan oleh runoff atau limpasan yang ada di titik A untuk bisa sampai di titik F kan gitu ya. Jadi kalau ini sudah sampai di sini, yang hujan yang jatuh di sini sudah sampai di titik F, berarti yang semua ini juga sudah sampai di sini. Berarti artinya tidak ada lagi curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah yang kemudian mengalir menjadi runoff yang tidak sampai ke titik F. Berarti semuanya sudah sampai. Waktu ini disebut namanya time of concentration. Ya. Waktu konsentrasi. Nah, jadi artinya debit paling tinggi daripada sistem drainase kita di titik F itu adalah apabila hujan berlangsung ya setidak-tidaknya sama dengan TC. Kalau TC-nya umpamanya 2 jam, hujan itu berlangsung selama 2 jam sebesar yang intensitasnya sebesar yang kita tetapkan berdasarkan analisa hidrologi kita. Umpamanya seperti tadi ya, katakan untuk return period 10 tahun itu adalah 20 mm per jam. Gitu. Jadi kalau selama 2 jam itu air hujan jatuh itu konstan sebesar itu, maka dia digunakan untuk konstan I-nya, intensitas hujannya 2 mm per jam, tapi lama tempuhnya sebanyak ini. Berarti TC-nya sebesar 2 jam. Nah, kalau ini adalah 2 jam gitu ya. Nah, perhatikan apa pentingnya ini waktu konsentrasi ini. Nah, kita perhatikan penjelasan pada slide ini yang saya buat begini ya. Nah, daerah tangkapan 5 tadi, dia dalam waktu yang relatif pendek, dia sudah semua sampai di titik F. Ini contohnya adalah titik F ya, outfall F. Sementara yang titik 4 mungkin masih sedikit menyumbang. Tapi apabila dari A4 ya, kita lihat yang tadi ini, A4 ini sudah menyumbang ke sini seluruhnya, maka waktu yang dari D sampai ke F itu disebut namanya T4 gitu ya. T4 ini. Berarti setelah itu kan kalau hujannya tetap konstan kan nggak nambah lagi debitnya. Itulah maksimum. Ya. Begitu seterusnya. Titik 3 pun sampai umpamanya kalau kita perhatikan ya, lihat ini. Kalau
dari titik 3 C berarti ya, dari titik C sampai ke titik F itu TC, itu kalau airnya sudah sampai di sana seluruhnya dan hujannya konstan, dia tidak akan tambah lagi ya sebesar ini. Begitu seterusnya, T2 dan terakhir adalah T1. Ini yang kita sebut tadi, T1 inilah yang sama dengan time of concentration, itu adalah T1. Itu yang kita sebut misalnya tadi adalah 2 jam gitu kan. Nah, di situ artinya debit itu udah nyumbang semua. Jadi yang ini pun sudah sampai, ini sudah sampai, semua sudah sampai di sana. Nah, jadi kalau demikian, berarti dengan besaran ini ya, kalau ini saya buat ini ya, dalam asumsi bahwa A1 paling besar, A2 lebih besar dari A3, dan seterusnya ya. Karena bisa saja, mungkin saja T-nya di sini, tapi bisa saja debitnya di sini kan gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa seperti itu. Tergantung kepada berapa besarnya sumbangan debit dari setiap areal. Nah, kalau demikian, kalau kita mau hitung berapa besarnya debit di titik F setelah T1, maka tambahkan semua ini. Ini tambah ini ya, tambah yang ini, tambah ini, dan mungkin dia dapatnya adalah di sininya. Kalau ini kita gambarkan mungkin seperti ini, dapatnya ini. Inilah besarnya debit di titik F setelah waktu hujan berlangsung 20 mm per jam selama 2 jam. Inilah yang disebut namanya Q maksimum sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dalam pembahasan hidrologi, bagaimana cara menderivasi ini. Tetapi untuk preliminary design, itu kita harus sudah bisa menggambarkan ini dan mendapatkan gambarannya. Kalau ada hal-hal yang berubah dari preliminary design ini, contohnya luasan ini dirubah atau umpamanya trase saluran drainasenya berubah, berarti semua kan berubah ya, luasan L-nya berubah, panjang saluran drainasenya, daerah tangkapan hujannya berubah. Ini kan sudah ada semua ya, panjang saluran dan luas daerah tangkapan hujan dan arah aliran gitu ya. Nah, setidak-tidaknya dalam preliminary design, data hidrologi secara terpisah sudah kita analisis untuk beberapa kemungkinan dari mulai return period 5, 10, 20, 30 sampai 100 tahun. Sudah punya informasinya, fisiknya kita sudah punya seperti ini, dan terakhir kita dapat data dari hidrologinya, itu mendapatkan C ya. Ini adalah runoff coefficient. Itu lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1 ya. Jadi artinya karena sebagian masuk ke dalam tanah, ini yang dihitung yang hanya melimpas saja. I itu adalah intensitas curah hujan. Intensitas berarti satuannya harus milimeter per satuan waktu ya. Tebal per satuan waktu T. Kemudian A adalah areal, yang itu adalah satuannya bisa hektar, bisa kilometer kuadrat. Nah, kalau nanti dia hektar, ini ada koefisien pengalinya di sini, maka ini ditulis umumnya ya, Q sama dengan K dikali C dikali dengan I kali A gitu kan. Dimana K-nya itu adalah tergantung kepada satuan ini. Apakah kita pakai hektar atau kilometer kuadrat gitu ya. Nanti itu akan kita bicarakan pada kuliah-kuliah selanjutnya. Tetapi secara prinsip ya begini yang perlu kita buat ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan. Setelah ini selesai ya, udah sampai kita preliminary-nya, maka kita akan lanjut ke refine ya. Peninjauan ulang atau refine sistem layout drainase yang sudah dibuat pada tahap preliminary ya. Untuk termasuk bangunan-bangunan hidrolis yang dibutuhkan. Nah, jadi dalam penyempurnaan ini
kita akan menghitung parameter-parameter limpasan debit berdasarkan konsep awal layout. Dengan konsep ini tadi, maka kita lakukan perhitungan debit Q, perhitungan debit Q, perhitungan C, perhitungan K, kemudian perhitungan tentang intensitas I, nah gitu ya. Ini semua parameter-parameter yang perlu dan kemudian saluran itu kekasaran berapa N, itu semua dihitung dalam refine. Dikaji ulang. Nah, yang walaupun di awalnya sudah kita buat di permen, tapi di sini dikaji ulang. Kemudian sistem layoutnya, apakah ada perubahan? Mungkin ada perubahan land use atau perubahan rencana kota yang harus mengalihkan arah saluran atau mungkin data debit saluran outfall-nya harus dipindahkan dan sebagainya. Itu masuk di sini. Kemudian setelah itu, maka lakukan perhitungan hidrolik. Hidrolik itu sudah menghitung dimensi ya. Dimensi kalau saluran terbuka dia, umpamanya kalau saluran terbuka itu berapa B, berapa H gitu ya. Berapa sudut ini gitu ya. Itu hidrolis. Kalau pipa itu berapa diameternya gitu ya. Diameter pipanya berapa kalau kita pakai pipa. Kalau box culvert juga berapa B, berapa H gitu. Nah, ini dilakukan untuk semua section drainase ini. Yang ini, yang ini, yang ini, dan pada titik paling ujung, paling awal, paling ujung, paling awal gitu ya. Kemudian selanjutnya ini semua sudah harus teridentifikasi sehingga kita bisa dapat, umpamanya kita bikin profil AA gitu ya. Sudah dapat kita, oh AA profilnya seperti ini, B-nya ini, kemudian H-nya ini, kemudian θ-nya ini gitu. Nah, ini adalah profil AA. Semua section umumnya ya dalam membuat refine itu ini dibikin dalam jarak-jarak tertentu. Makin rapat makin bagus, tapi cukup untuk 25 meter per 25 meter cukup. Jadi setiap 25 meter ini AA, ini mungkin BB, CC, demikian juga ini ya, dibuat di sectionnya dan dibuat dimensinya seperti itu tadi. Nah, jadi dimensi pipa, saluran, pompa, bangunan pengontrol dan komponen drainase lainnya dibutuhkan untuk sistem itu tadi. Jadi kalau memang ada pompa juga, kita harus tentukan di mana lokasi pompanya, nanti untuk pompa ada perhitungan sendiri. Kemudian yang paling penting satu adalah menghitung dan memeriksa kemiringan hidrolis grade line. Hydraulic grade line. Ini begini ya. Kalau umpamanya ini tadi titik titik yang paling awal tadi titik A ya, sorry, kita lihat di sini. Saya jelaskan lebih seksama ya. Titik A ke F, ini A dan F ya. Kita lihat di slide yang kosong ini biar saya jelaskan ya. Ini titik A dan ini titik F, gitu ya. Nah, ini kita kasih umpamanya ini adalah datumnya ya atau referensi. Kemudian ini adalah katakan ini adalah permukaan tanah. Kemudian setelah dibuat desain, mungkin ini adalah merupakan dasar saluran. Hydraulic grade line itu adalah permukaan airnya gitu ya. Nah, mungkin outfall-nya ada di sini ya. Ini bukan tanah, kemudian di sini ada outfall, inilah muka air tertinggi di sungai, contohnya gitu ya. Ini juga adalah sungai. Nah, ini disebut namanya hydraulic grade line. Jadi itu di titik A, kita harus buatkan ini berapa tingginya dalam skala-skala ini meter, gitu ya. Kemudian di sini juga L kan, L ini juga meter. Ini L, ini H. Nah, ini setiap potongan
jarak-jarak 25 meter juga seperti tadi, sampai dengan titik outfall-nya itu harus kita buat. Berapa tingginya elevasi dasar, kemudian berapa tingginya elevasi muka air, maka kita dapatkan berapa elevasi nih. Satu, elevasi muka air tanah asli, elevasi dasar saluran yang direncanakan, dan elevasi muka air, dan satu lagi di atasnya adalah elevasi tanggul. Ya, ini tanggul. Nah, setiap section drainase harus pada saat refine harus kita buatkan seperti ini. Ini namanya hydraulic grade line. Ya. Nah, jadi setiap section ini pun dibuat lagi, ini pun dibuat. Kalau ini dari sini sampai ujung ya, kemudian yang ini juga dibuat. Ini juga dibuat. Nah, dengan demikian kita akan punya penampang seperti ini pada setiap section sepanjang saluran drainase tersebut. Nah, kemudian HGL-nya sudah ya, kemudian revisi rencana dan hitung ulang parameter-parameter desain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang sudah kita hitung tadi di preliminary tadi, dicek ulang, mana tahu bahannya di sini tadi di lining atau dikasih saluran beton, di sini saluran tanah atau saluran batu. Kalau ada perubahan-perubahan seperti itu, setelah refine ini itu harus sudah definitif. Nah, setelah itu apabila ini dibahas ulang nih. Jadi setelah di refine itu draft final namanya, draft final design dibicarakan, dibahas. Setelah dibahas, maka akan keluarlah namanya dokumen rencana atau final design. Ya. Final design. Ini harus mencakup, ya. Ini luas daerah tangkapan harus sudah definitif, ya. Atau water sheet-nya harus sudah per setiap section harus definitif dan berisikan substansi seperti di bawah ini. Luas daerah tangkapan jelas, desain frekuensi sudah harus jelas. Artinya itu desain frekuensinya untuk return period berapa. Jangan lagi alternatif. Sudah harus, kalau memang return period 10 ya 10. Kalau 20, 20. Ambil data hidrologinya berdasarkan pilihan yang sudah definitif ini. Debit hidrologi dan perkiraan metode hidrograf yang diperoleh. Hidrografnya yang tadi, seperti hubungan antara Q dan Q dan T, ya. Jadi nanti komponen yang tadi yang menjadi maksimum tadi waktu time konsentrasi tadi ini sudah harus definitif. Ya. Harus definitif menjadi Q maksimum untuk return period yang ini. Ya, jadi dengan demikian inilah desain kita. Nah, kemudian debit hidrologinya sudah dapat pada setiap kurva frekuensi banjir yang digunakan pada perencanaan pemilihan puncak debit. Ini puncak debitnya ya. Puncak debit, pemilihan hidrograf debit yang seperti ini. Ya, apakah dia kita bikin constant rainfall atau varied rainfall, nanti kita bicara di hidrologinya ya, dan penelusuran banjir atau tracing banjir. Nah, perkiraan tingkat perkembangan pada daerah tangkap upstream ini penting ya. Ini saya mau jelaskan sedikit lagi ya, bahwa kalau umpamanya di sini saja ya. Ini adalah yang kita rencanakan dalam preliminary dan ini juga direview dalam refine dan design. Kita harus tahu juga di daerah tangkapan hujan kita ini ya, itu ada kemungkinan nggak ini berubah? Ini pohon-pohon semua, jangan-jangan jadi rumah semua. Atau ada rencana bertambah luas nggak gitu. Kalau ada hal seperti itu harus diperhitungkan pada saat desain. Di dalam refine tadi mungkin belum, tetapi dalam desain dia harus diperhitungkan karena luasnya tambah, catchment area-nya berubah atau C-nya berubah. Nah, maka itu harus dilakukan di sana. Dan inilah yang harus termasuk di dalam dokumen desain. Nah, setelah ini, maka ini sudah masuk di dokumen rencana, desain atau analisis bahan atau material yang diusulkan, metode yang dipergunakan, koefisien kekasaran, penampang melintang, cover, debit, dan seperti yang saya sebutkan tadi, ini sudah ada pada saluran ini. Untuk setiap saluran, pada setiap penampang yang ada di hydraulic grade line tadi. Kemudian kalau kita menggunakan saluran terbuka seperti tadi,
itu perhitungan untuk inlet dan outlet harus jelas supaya nanti energy grid line tadi kan bisa, umpamanya tadi kan kita bikin lurus gini kan, tapi kalau di sini ada drop gitu kan, hydraulic grid line-nya kan turun nih. Nah, kemudian di sini ada bangunan gorong-gorong mungkin udah turun gitu, jadi hydraulic grid line-nya bisa berubah ya. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman tentang dokumen ini ya. Ini adalah merupakan slide saya yang terakhir, yaitu tentang pompa ya. Kalau kita membuka pompa, maka desain pompa itu setidak-tidaknya harus ada desain inflow untuk hidrograf dari pompa tersebut. Artinya berapa besar debit yang akan masuk ke pompa dari drainase supaya ini dengan pompa dia bisa turun sampai seperti ini gitu ya. Kemudian urutan pengoperasian pompa dan elevasi. Artinya kalau pompa kita, kalau elevasi air pada daerah kolam yang menampung dari drainase tersebut sudah sampai titik tertentu, itu pompanya beroperasi satu kah? Atau kalau lebih tinggi lagi mungkin beroperasinya 2 dan seterusnya. Sehingga pada elevasi tertentu pompanya bisa stop gitu ya. Nah, jadi saya kira dengan demikian maka harus ada hubungan antara elevasi dan pompa, kemudian urutan pengoperasian pompa, dimensi sumur pompa, kemampuan daya tampung, dimensi pompa dan pengoperasiannya, dan perhitungan pompa dan laporan desain dan diagram mass curve, routing curve-nya seperti ini. Nah, jadi dalam perencanaan drainase ini, kalau kita menggunakan pompa, itu sama seperti yang sebelumnya tadi ya, yang saya perlihatkan dalam peta ini tadi, yang ini ya, ini. Berarti kalau dia ada pompa, contohnya seperti ini, di dalam pompa ini harus ada satu, mungkin ini tanggul gitu ya, ini adalah ruang untuk penempatan pompa, di mana air itu bisa tampung di pon sini, pon ini, pon kolam. Dari sini pompanya baru dipompakan keluar gitu. Jadi maksudnya ini berapa daya tampungnya, volumenya harus dihitung, berapa jumlah pompa dan kapasitasnya supaya Q pompa bisa dibuat sehingga air tidak meluap di daerah upstream dari tempat pompa itu ya. Baik, jadi saya kira sampai di sini pertemuan kita. Jadi untuk sistem perencanaan drainase itu kira-kira pendekatan perencanaannya adalah seperti ini, termasuk di dalamnya adalah sistemnya, saluran drainasenya, pompa kalau memang diperlukan, kira-kira seperti ini tadi yang harus kita lakukan ya. Jadi untuk kuliah-kuliah selanjutnya kita akan bicarakan masing-masing komponen ini secara lebih seksama. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.